communication in English 12th grade, and we will meet again on Tuesday, and then I have to check your attendance, check your attendance first, and then there is your friend Rudy, Christina, and then Jumratul and Ajeng, that's and Ajeng don't join in our classroom. Okay, before we start our lesson today, actually we take a prayer first. Kita berdoa terlebih dahulu. Okay, let's take a prayer. Begin. Okay, finish. Ya, how are you today? Gimana kabarnya? Semuanya? I'm fine. Fine. Ya, baik ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya, always fine, healthy, and then stay at home and stay healthy. Okay, the last meeting we have did the midterm test. Kita sudah the practice talking about, Jumrotul baru masuk. Kita sudah praktek, yaitu tentang holding a discussion. And then after that, we would like to continue our material talking about how to presentation skill. Bagaimana kita melakukan kemampuan dalam berpresentasi. Ya, halo Jumrotul. Kenapa telat masuknya Jumrotul? HP-nya bisa sih. Apa? Bisa saringnya. Apa nggak jelas? Ya, kita mulai ya. Apa itu presentation? Do you want to know what is presentation? Presentasi. Ya, presentasi. Presentation itu presentasi. Apa yang harus dipresentasikan? Biasanya ya kalau di sekolah you have presentation about the material, presentation produk bisa juga ya. Jadi based on our material the last meeting we have study about the holding a discussion talking about product ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan atau melakukan itu diskusi tentang produk ya, bisa produk tentang penjualan ya, purchasing, and then the promote the product, terus what else, target of the product ya. Kita di sini memposisikan kita sebagai penjual gitu, jadi yang mempromosikan sebuah produk. And then today I would like to show how to make a presentation atau how to the presentation skill. Ya, sekarang kita lihat the PowerPoint. Kita berbicara tentang the how to presentation skill. Okay, look at here, ya. In this presentation skill, in this presentation, actually you have to know there are three parts in the presentation. First, opening, and then you explain your material atau present the material or the product, and the third the conclusion. Ya, jadi di sini the learning objective, saya maunya the learning objective, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian bisa, the student will be able to arrange the presentation script, and then second, the student will be able to present the material correctly.
Ya, next. Okay, this is the common expression in presenting report. Ya, don't forget to remember in the presenting saya bilang tadi opening. Opening itu masuk ke dalam greeting ya. Di sini greeting. Don't forget say greeting. Good morning ladies and gentlemen. Good morning everybody. My teacher, friend and audience. Thank you very much for giving me opportunity. Ya. Jadi yang pertama itu don't forget to say greeting to audience. Ya, next. Nih, introducing. Ya, ini masuk ke dalam opening. Introducing. Don't forget introducing yourself or introducing about the material that you will present. Ya, kamu bisa bilang I like to start the subject. Ya, I like to start the subject purchasing the product misalnya gitu. Saya ingin memulai pelajaran dengan berjualan produk, atau before I atau we ya, kalau misalnya kalian lebih dari satu kalian bisa bilang we. Before I start my presentation, kalau pakai I ya, before I start my presentation I would like introduce myself. Nah, jangan lupa di sini kamu perkenalkan diri kamu sendiri. Atau kalau misalnya more than one, lebih dari satu orang yang presentasi, you can say before we start our presentation, I would like to introduce our member. Ya, jadi siapa aja anggotanya. Jangan lupa perkenalan. First of all, I will present. Jadi pertama-tama saya akan mempresentasikan apa. Ini harus ada semua nih. Ya, introducing, next. This is talking about the point and giving recommendation. Mungkin ini isinya ya, konten. Analyzing a point and giving recommendation. Let's consider this more detail. Let's take a look more detail. What does it mean? Bla bla bla. Atau is there any question ya? Jadi setelah kalian introducing, tadi say greeting and introducing, setelah itu menjelaskan materinya ya, explain about your material or present about the material, and then subject, and after that don't forget to analyze a point and giving recommendation ya. Actually you need recommendation from the audience, or you need a suggestion and analyze the point about your material. Jadi kamu harus minta rekomendasi. Ya, ayo kita lihat lebih detailnya lagi, bisa seperti itu. Atau kamu tanya what is mean bla bla bla, atau is there any question? Ya, bisa salah satunya bisa kalian sebutkan. Next. Giving the example. Don't forget talking about giving an example, what you say in presentation. Ya, jadi kamu jangan lupa memberikan contoh. Misalnya I would like to give some example and an illustration. For example, you want to purchase the product. I would like to purchase the product and blah 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 gitu. And then I like to give some example. I sell the product, and then if you want to sell to the other person, you will get 30% ya from the from the cost ya. Jadi dari harganya itu kamu dapat 30% atau seperti itu. Jadi tolong give an illustration ya, based on based on the material that you presenting. Nah, yang terakhir ya, before you closing the presentation, don't forget the summarizing and concluding. Jangan lupa disimpulkan apa yang kamu dapatkan setelah kamu presentasi. Ya, you can say in conclusion, blah blah blah, or finally, let me remind you of some of the issue we have covered, blah blah blah. Let me tell you the conclusion of this report.
ya. Bisa kamu ungkapkan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Let me tell you the conclusion. Ya, biarkan saya memberikan kamu kesimpulan dalam laporan ini. Jadi langsung kalian jelaskan kesimpulannya itu apa. Oke, next ya. Jadi itu adalah bagian-bagian dari presenting ya. Bagian-bagian yang pertama opening itu mungkin yang kita bilang di sini greeting and then introducing, and second content atau isinya. Content itu tadi analyzing the point and then give an example. And then conclusion is opening. Summarizing and concluding is it opening. Okay, next. What should you do? Prepare presenting. Ya, di sini apa yang harus kalian persiapkan ketika melakukan presentasi? Okay, before you start, determine the following thing. Nih, what is determine? Determine itu tentukan hal-hal yang akan terjadi, the following thing, ini hal yang mengikuti di situ, kamu harus menentukan apa aja. And then you have to know your audience. Di sini you have to know the audience. Say for example the audience is it a teenager? Ya, teenager. Your audience is teenager, and then you have to use the informal language gitu. Jadi bahasa-bahasa yang bahasa sehari-hari kalau misalnya untuk teenager, and then you don't talking about misalnya tentang family planning gitu. Itu kan masih jauh ya kalau untuk teenager. Keluarga berencana itu masih jauh gitu. Jadi jangan sampai targetnya itu salah gitu. Ketika kamu misalnya mau menyampaikan tentang produk nih, produknya ini kosmetik cocoknya untuk siapa? Untuk remaja atau untuk yang sudah berumur, misalnya gitu, atau untuk anti aging or untuk acne. Ya, you have to know your audience. Jadi harus tahu audiensnya itu siapa yang kalian ajak presentasi. And then next, remember that talking is different writing. Ya, writing, KISS. Di sini singkatan ya, keep it short and simple. Jadinya ingat, ketika kamu mau presentasi ini, kamu bisa buat poin-poin, tapi dengan yang singkat dan simple ya. Focus on getting 1 on 3 key point across. Jadi kamu harus fokus 1 dari 3 poin penting, kunci poin tersebut. And then repeat the key insight. Ya, diulangi, repeat. Repeat itu mengulangi kunci dari what is insight? Dari wawasan. Kunci dari wawasan kamu itu diulangi. What are you going to tell? Ya, apa yang akan kamu ceritakan, atau what you told them, apa yang sudah kamu ceritakan, summary-nya itu apa, and then what you want to say. Jangan lupa apa yang ingin kamu bilang. Jadi poin penting sih yang saya bilang di sini, please keep it short and simple. Jadi buatlah dia itu pendek dan simple dan sederhana ya. Jadi harus fokus pada poin-poinnya. Oke, next, preparing your talk. Ya, yang kedua ini preparing your talk. Don't start with slide. Ya, jangan dimulai dengan slide. Jadi mulailah dengan kamu berbicara dulu, intronya ya. Kalau dalam ini intronya atau introducingnya. Intro itu introducingnya itu seperti apa. Jadi jangan mulai dengan slide. Terus humor of the stories. Ya, kamu bisa misalnya dalam formal itu jangan terlalu tegang seperti itu. Jadi ada humor of the story, and then don't forget speak loudly, simply and clearly.
Ya, jangan terlalu banyak bercerita sekali, jadi harus dibuat dengan sederhana. Next, and then practice. When practice, don't forget to practice before doing the presentation. Oke, practice. Ya, practice itu ada practice by yourself atau practice with an audience. Jadi sebelum kamu mau praktek, ya dulu juga ketika saya kuliah, pasti kan ada kelas speaking gitu. Speaking itu harus presentasi, setiap itu presentasi gitu. Kita harus ngomong di depan kelas, itu kamu harus practice by yourself. Gimana practice by yourself? Itu please look at yourself on the mirror. Ya, kamu bisa ngelihat diri kamu sendiri di cermin, terus kamu bisa ngomong gitu. Jadi lihat diri kamu sendiri itu prepare by yourself, or you you ask your friend, ya, you ask for helping your friend as the audience. Jadi kamu bisa meminta pertolongan as to helping, ya, your friend as the audience. Itu practice with the audience. Next. Oke, dealing with nervous. Ya, nervous pasti ada, selalu ada nervous ketika kita mungkin berdiri di depan banyak orang. Jadi, apa yang bisa mematahkan nervous ini? Yang pertama adalah script. Yang pertama adalah script. The first new sentence, ya. Ya, script the first new sentence, harus ada skripnya. Ketika sedikit walaupun awalan itu harus bisa beberapa kalimat. And then check any word you are unsure of the memorize them. Jadi kamu sebelum itu ketika kamu punya skrip yang akan kamu bicarakan itu, usahakan kamu harus mengecek yang kamu tidak yakin, ya, unsure of, dan mengingatnya lagi. And then smile and make eye contact, ya, selalu tersenyum dan membuat eye contact dengan audience, and breathe deeply. Harus napas panjang-panjang, ini biasanya untuk menghilangkan nervous. Next, prepare the equipment. Check get your laptop and project work. Ya, jangan lupa nih projector or your laptop. Don't forget you are bring the charger of the laptop, and then take a backup, ya. Kamu harus punya backup secara tertulis ataupun backup pakai flash disk atau CD-ROM, atau sekarang sudah gampang, nggak usah susah lagi kalau misalnya itu kamu bisa menyimpannya di Google Drive, ya. Jadi buat backup, ya. And then find out how the microphone, ya. Jadi bagaimana cara menggunakan mikrofonnya supaya suara kamu terdengar jelas. And expect the unexpected. Kamu harus mengharapkan nih apa yang tidak kamu harapkan. Maksudnya adalah kamu harus mempersiapkan gitulah, mempersiapkan apa yang tidak diharapkan. Jadi kemungkinan terburuk harus kamu persiapkan. And then if you need a slide to explain material, make an interesting and colorful slide. Don't make many animation, ya. Jika kamu membutuhkan slide, biasanya kita kalau untuk presentation itu pakai PowerPoint, ya. Untuk menjelaskan material, buatlah ini menarik dengan slide yang berwarna-warni atau colorful, tapi jangan buat banyak animasi. Biasanya animasi itu buat si audiens itu tidak fokus sama yang kamu bicarakan, tapi dia fokusnya hanya pada animasi. Ya, next. Oke, talk the outline. Apa sih outline ini? Ada yang tahu outline itu apa? Halo? 12 apa? Do you want to know what is outline? Outline itu seperti kerangka karangan.
Ya. Rangka karangan, jadi ini ada rangkanya, the title, order, and affiliation. Terus for case, one slide, outline, one slide, and background. Talking about the motivation and problem statement. Ya, 1 till 2 slide and related to work. 1 slide refer to paper and method, 1 slide and result. 4 till 6 slide and summary, 1 slide and future work. 0 or 1 slide. Ini maksudnya tidak terlalu penting ya kalau misalnya 0 on 1 slide or backup slide 1 till 3 slide. Ya, jadi di sini ini outline, jadi kerangka karangannya itu slide kamu itu berisi apa saja. Jadi biar teratur itu harus direncanakan. Oke, finish. Ya, this is the how to make the presentation skill. Is there any question? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak, Miss. Yang lain ada yang ditanyakan? Ya, actually when you make the presentation, ya you have to actually when we learn about the presentation, you will do the presentation. Kamu akan melakukan presentasi nanti ketika udah ada materi ini nih. Jadi kan yang saya bilang learning objektifnya itu yang pertama, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kamu harus bisa membuat skrip. Ya, skrip presentasi. Terus yang kedua, kamu harus bisa mempresentasikan. Ada yang ditanyakan sampai sini? Boleh baca ya, Miss ya? Boleh baca. Tapi bacanya tidak semuanya. Kan saya bilang tadi buatlah poin-poin penting gitu. Jadi tidak semua yang dipresentasikan yang ada di PowerPoint itu kamu baca semua, tapi buatlah poin penting, ya poin-poin pentingnya. Gitu. Di pukul berapa? Mungkin nanti next meeting saya akan kasih video kalian ya, talking about the presentation skill. Terus jangan lupa dipersiapkan ya, skrip bagaimana dalam mempresentasikan. Setelah itu mungkin kita akan praktek gitu. Jadi minggu depan ya sudah jelas ini ya, nanti saya masukkan ke Google Classroom. Kayaknya udah dimasukin belum sih ke Google Classroom? Nanti saya masukkan di Google Classroom, dibaca-baca, terus tugas minggu depan silakan buat skrip untuk presentasi. Temanya masih sama seperti kemarin, kamu masih sebagai pekerja yang akan mempresentasikan produk kamu. Boleh menjual, boleh. Pokoknya kamu menjual produk lah, gitu. Ya, menjual produk, targetnya apa, promosinya bagaimana, itu ada di dalam presentasi ini. Mungkin minggu depan saya akan kasih video untuk presentasi sama skripnya. Contoh skrip. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Kalau tidak ada ya mungkin waktunya ini dikit lagi habis. Ya, thank you for attention and your participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.